dalam istilah Bapak Ketua kita adalah ibu yang melahirkan, dan benar kami dan kita semua itu dilahirkan dari sini, tidak secara jasmania. Pernah Pak terjadi kebingungan dalam grup itu yang kemarin ibu yang melahirkan itu siapa? Ternyata baru mengerti saya arti dari Bapak Ketua kita sampaikan bahwa kita itu produk dari STTBMB ini. Inilah yang untuk kita. Nah kemudian kami hormati Bapak Ibu staf dosen kami di STTBMB Medan, dan kemudian teman-teman alumni yang sudah kita hadir hari ini, baik teman-teman alumni pengurus lama dan juga pengurus baru hari ini, dan terlebih kepada adik-adik kami mahasiswa-mahasiswi yang sedang menjalankan studinya di tempat ini. Kami pernah studi seperti kalian, maka belajarlah sungguh-sungguh, niscaya ke depan akan meraih kesuksesan. Amin. Kayaknya suara saya besar. Lebih lagi. Jadi melalui momen ini kita patut mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus, apalagi kami yang sudah dikukuhkan hari ini sebagai pengurus IKA di STTBMB Medan dalam masa bakti 2026 hingga 2031. Karena kasihnya kita bisa berkumpul, dan kami secara sadar sebagai pengurus IKA, Bapak Ibu dan dosen kami, staf kami di sini, bahwa hari ini pengukuhan bukan hanyalah momen sakral, bukanlah hanya seremonial yang formal, tetapi kami secara sadar juga menyadari bahwa ini adalah sebuah momentum yang sakral disebut karena ini bicara tentang bagaimana melanjutkan kekeluargaan kita sebagai alumni STTBMB ini. Dan kami juga cukup sadar bahwa memang banyak sekali alumni yang sudah lulus sekarang. Ada tadi Bapak kita sampaikan bahwa ada sekitar 315 ya Pak. Tapi masih di dalam grup itu hanya sekitar 200 sekian Pak. Dan yang sudah kami data sebagai pengurus baru, kami adakan kemarin polling, dan itu hanya masih terdata 126 orang Pak yang masih mendata. Saya nggak tahu kenapa mereka tidak mau isi. Sebenarnya banyak di dalam, tetapi itulah mungkin karena kesibukan masing-masing. Nah teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mewakili teman-teman pengurus baru. Kami mengatakan bahwa siap melaksanakan estafet tugas ini, leadership ini yang sudah ditanamkan dalam masa bakti yang telah diberikan kepada kami. Kami cukup sadar juga bahwa ini tidak karena prestasi kami Pak, bukan karena kehebatan kami sebagai anak muda lulusan dari sini, tapi ini sebuah adalah amanah dan kepercayaan yang diberikan kepada kami. Kemarin tanggal 16 itu saya ingat sekali, saya tidak expect bahwa saya akan terpilih jadi ketua Pak. Karena saya lihat ada suruh-suruh kami di dalam alumni ini yang hadir kemarin. Ya jadi itulah, karena memang kita lihat Tuhan tidak pernah salah kasih pundak ke kita, itu kata Pak Paul dulu waktu kami salah. Bilang Tuhan tidak pernah salah kasih pundak kepada kita. Kalau pundak kita kuat, Tuhan pasti kasih lebih banyak lagi beban di atas pundak itu. Tentu Tuhan akan menyertai juga. Jadi ini adalah tugas berat sebenarnya, karena masing-masing ada kesibukan. Tapi ini aja kemarin waktu kami mengadakan meeting pertama itu di kolam renang, di kolam pancing ya Pak. Sebegitu, karena kami memang harus meeting kita baru-baru dipilih-pilih begini, karena juga terlalu sibuk sampai di kolam pancing pun Pak ini menghadiri meeting karena terlalu sibuk. Dan juga teman-teman yang lain ada yang banyak alasan sekali, banyak sekali. Tapi itulah saya sangat apresiasi Bapak Ibu semua yang sudah jadi pengurus alumni baru ini, sudah memberikan waktu, dan inilah tugas kita sebagai alumni karena kecintaan terhadap alma mater. Jadi harapan saya sebagai ketua dan kepada teman-teman pengurus baru yang alumni ini, mari kita bergotong royong, sekalipun beban kita berat, ya kita pasti sanggup menjalaninya. Karena kalau kita ada kerjasama yang baik, maka apapun tugas, beban kita akan bisa kita kerjakan bersama-sama. Melalui momen ini juga kami menyampaikan kepada kita semua yang menjadi visi IKA STTBMB Medan dalam masa bakti ini. Kami sudah cantumkan di dalam ADART Pak, Bapak Ibu semua, tetapi saya akan bacakan saja. Adalah kami menciptakan visi menjadi alumni yang berdampak baik, bukan berdampak buruk, peduli, transformatif, dan juga ada sikap melayani baik kepada masyarakat, institusi, gereja, dan semuanya. Ini harus digerakkan terus, dan kami perlu memberitahukan juga beberapa program prioritas kami. Yang pertama adalah pengembangan jaringan pelayanan, kedua adalah konsolidasi antara alumni, dan ketiga adalah kontribusi
pada pengembangan kampus kita tercinta, dan yang keempat adalah pertemuan rohani maupun bentuk offline dan juga online. Kami sedang rancangkan itu, Pak. Kami rindu sekali bahwa alumni akan mengadakan ibadah per 1 kali per bulannya. Jadi itu dalam rancangan kami, semoga tercapai. Dan yang kelima adalah karya pengembangan masyarakat. Kemudian adalah penerbitan buku atau jurnal ketika ke depan kita sudah sanggup. Inilah adalah program-program yang diciptakan di dalam IKA dan kita berharap agar terrealisasi. Oleh karena itu, sama seperti di dalam firman Tuhan katakan Roma 12 ayat 4 dan sampai 5 itu, bahwa kita semua satu tubuh dalam Kristus, maka kami juga butuh dukungan, support dari Bapak Ibu staf kami di STTB Medan, dan apalagi kami yang di dalam ikatan keluarga ini. Jadi terima kasih banyak untuk momen yang telah diberikan kepada kami. Sekali lagi pesan kami adalah dukung kami terus, dan kalau ada pembinaan-pembinaan kami open saja, Pak. Kami terbuka untuk semua masukan dan saran, dan yang kami komitmen adalah cinta kepada alma mater. Demikian yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.